Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat, Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana, Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva, apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang disering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada, Mbak Eva. Masih ada ya, Kiai ya. Mahasiswa nakal ada, pegawai negeri nakal ada, bupati nakal ada, ustadz nakal ada. Ya, di antara zuriyah Nabi kan tidak maksum kan, dan tidak terjaga dari dosa. Ya pasti ada seperti. Tapi ketika saya melihat guru-guru saya, misalnya ya para pemirsa bisa mencari lah bagaimana misalnya Kiai Maimun Zubair yang begitu alim itu bagaimana menghormati para habaib, para kiai-kiai besar di Jawa Timur, di pesantren Lirboyo misalnya, di Sidogiri, itu menaruh penghormatan luar biasa. Saya yang punya pengalaman sedikit di Timur Tengah, saya melihat bagaimana seorang alim besar seperti Syekh Ali Jum'ah Mufti yang terkenal di Mesir, atau Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menghormati mereka-mereka yang memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, baiklah. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digugat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas soal keutamaan dan keistimewaan dari zuriyah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana kemudian kita meyakini begitu ya bahwa memang keturunan dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain itu bisa menyebar sampai kemana-mana, termasuk juga ke tanah air ya, Kiai. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita harus bersikap atau memperlakukan keturunan Nabi Muhammad SAW ini, Kiai? Jadi kalau kita lihat, Mbak Eva ya, keturunan Nabi itu yang tersebar bahkan ke Indonesia, itu harus kita hormati karena banyak alasan. Yang pertama tentu karena zuriyah Rasulillahnya, karena mereka di dalam tubuh mereka itu membawa darah dan gennya Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia agung yang harus kita hormati. Yang kedua adalah sejarah, Mbak Eva, bahwa mereka zuriyah Nabi. Kenapa sampai
sampai ke Indonesia itu dalam rangka dakwah. Jadi dulu di abad kedua Hijriah itu Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi itu banyak sekali terlibat perselisihan politik di masa Umayyah, di masa Abbasiyah. Kemudian nanti setelah itu ada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini yang disebut al-faqih al-muqaddam di banyak literasi yang juga diceritakan oleh guru-guru saya, itu memutuskan merubah dari jalur politik menjadi jalur dakwah, menyebarkan ajaran agama, menceritakan keluhuran budi pekerti akhlak Rasulullah. Nah, di antara anak cucu mereka itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Makanya Mbak Eva, kita lihat tradisi keislaman di Indonesia itu banyak sekali mirip dengan tradisi keislaman yang ada di Yaman. Jadi mereka lah yang kemudian ikut menyebarkan. Dan ini para pemirsa, tidak berarti saya menafikan jasa Wali Songo itu juga luar biasa. Tetapi setiap peradaban itu kan selalu dibangun dengan kontribusi berbagai macam unsur di dalamnya. Nah, kita di Jakarta saja itu merasakan, saya ketika kecil ya, bagaimana para habaib itu mengajarkan ilmu keislaman, mengajarkan akhlak dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, sehingga penghargaan masyarakat itu lahir karena mereka melihat bahwa para zuriyah Nabi ini bukan sekedar membawa kezuriyahannya saja, tetapi juga menjadi guru dari kita semua. Nah, itu yang sebetulnya kita harus terus jaga. Gambaran yang sering diajarkan oleh ayah saya, oleh guru-guru saya, kita bisa hormat sama anak seorang presiden, kita bisa hormat sama anak pejabat, kita bisa hormat sama anak guru kita di SMP, anak guru kita di SMA. Bagaimana seandainya itu adalah anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya kita memuliakan habaib, atau mungkin kita bisa mengetahui begitu ya Kiai? Mungkin kalau untuk yang awam mungkin masih bingung begitu, mana yang tinggal habaib, bertanya ya mana yang kan tidak semua hanya yang berhidung mancung ya. Pasti tentu ada catatan nasab keluarga. Itu kan di Indonesia banyak sekali ya marga-marga yang memang sudah teridentifikasikan bahwa mereka itu menjadi zuriyah Rasulullah. Maka kemudian setelah kita tahu mereka adalah keluarga Nabi, ya kita berikan penghormatan. Penghormatan itu adalah penghormatan yang utuh, Mbak Eva. Kalau dia datang ke rumah saya, kalau teman saya datang, saya beri kopi. Apalagi ini anak keturunan Rasulullah yang saya pandang ini bagaimana rasanya Rasulullah kalau anak keturunannya tidak saya hormati. Nanti di akhirat kelak saya ketemu dengan Nabi, oh ini Faiz yang tidak suka sama anak keturunan saya. Kan itu beresiko buat saya. Ya, maka saya berhusnudzon, berbaik sangka saja. Kalau nanti orang itu yang berdusta, itu dia dosanya besar loh. Ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau dia bukan keturunan Rasulullah. Yang kedua, kata guru saya, menghormati anak keturunan Rasulullah itu kalau ada yang salah itu disampaikan. Saya biasa seperti itu. Kalau ada misalnya pemahaman keagamaan yang saya pahami tidak seperti itu, tapi disampaikan oleh mereka al-ashraf, para habaib, saya biasa melakukan dialog. Saya dengarkan dulu pandangannya. Boleh loh, Mbak Eva. Saya cinta sama anak saya. Apa kalau kemudian anak saya salah, tidak saya perbaiki kesalahannya? Nah, tinggal bagaimana cara dan etika menegurnya. Jadi saya orang yang terdidik dari kecil itu, asal ada habaib, ayah saya bilang cium tangan. Bahkan dalam banyak nasihat ayah saya, kalau kamu punya uang, berikan uangmu. Kamu punya makanan, berikan makananmu. Kamu punya pakaian yang bagus, masih baru, belum pernah kau pakai, kamu layak merasa ingin memberikan hadiah, penghargaan, berikan. Tapi juga di satu sisi dipesan, kalau ada nanti ya doktrin-doktrin tertentu yang salah, ya itu kita juga katakan bahwa ini bukan ajaran dari kakek Anda. Kakek Anda tidak mengajarkan seperti itu, dan itu juga bagian dari kecintaan saya kepada ahlu baitin Nabi, menjaga mereka karena mereka tidak maksum ya, untuk kemudian tetap berada di jalur yang seharusnya mereka jalani. Nah, itu